Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 unit alat berat eskavator di Asahan dibakar. Polisi tangkap pelaku dan menyita airsoft gun modifikasi, bom molotov, serta ponsel. Selama 3 tahun, ibu rumah tangga di Medan menabung uang koin Rp1.000. Hasilnya 16 juta rupiah dan bisa membeli mobil. Laga lanjutan Championship Grup Barat Liga 2 Indonesia, PSMS Medan, bersiap menghadapi PSPS Pekanbaru. PSMS yakin akan membawa pulang 3 angka penuh. Diduga api berasal dari kompor gas salah satu pemilik rumah. 3 rumah semi permanen di Kecamatan Belawan, Kota Medan hangus terbakar. Sebanyak 3 rumah semi permanen di kawasan pinggiran rel kereta Jalan Bunga Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Rabu dini hari hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat menyambar ke rumah lainnya di kawasan padat penduduk tersebut. 4 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam. Api pertama kali berasal dari rumah warga bernama Linda yang tengah tidur saat peristiwa kebakaran terjadi. Diduga kompor gas pemilik rumah belum sepenuhnya padam hingga menyebabkan kebakaran. Oh, Pak, kami tidur. Tiba-tiba ke belakang orang sebelah janjain api gitu. Terus aku ke atas supaya udah marah. Udah lari kami keluar nyelamatin yang bisa diselamatin. Terus Kak, berapa rumah yang terbakar nih Kak, kalau totalnya? Nggak tahu, katanya ini 2. Deng sama sebelah kena juga belakangnya, sama rumah belakang pacarnya malah nggak tahu kami belakang. Pas Kakak tidur ada ninggalin masakan yang apa? Nggak ada ya? Oh. Barang-barang gimana Kak? Tempat tadi masih lihat boleh. Kalau barang-barang kita gimana? Nggak tahu lah Pak, nggak bisa basah semua. Kebakar semua ya? Basah yang di atas itu habis. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim gabungan Polres Asahan dan Polda menangkap pelaku kasus pembakaran 2 unit alat berat eskavator di Asahan. Pembakaran eskavator terjadi pada akhir Agustus lalu. Polisi menyita airsoft gun modifikasi, bom molotov, serta ponsel. Sebuah alat berat tampak dibakar sejumlah orang. Kebakaran berlangsung di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, 25 Agustus lalu. Alat berat itu digunakan untuk galian tanah kaolin. Akibatnya, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Berbekal laporan korban dan bukti rekaman CCTV, para pelaku yang berjumlah 5 orang ditangkap di berbagai lokasi yang berbeda. 2 orang lainnya yang berperan sebagai koordinator pembakaran masih buron. Polisi masih mendalami motif pembakaran alat berat yang dilakukan oleh para pelaku. Namun diduga perkara ini dilatar belakangi persaingan usaha. Polisi menangkap salah satu pelaku di daerah Kota Binjai. Pelaku ini diketahui berprofesi sebagai penjaga barak narkoba. Polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba seperti sabu-sabu lebih kurang 3 gram, serta puluhan paket ganja. Seluruh barang bukti narkoba ini diserahkan ke Mapolres Binjai. Untuk barang bukti yang kita amankan itu selain eskavator yang 2 sebagai barang bukti yang turut dirusak, itu ada diamankan juga 3 pucuk senjata yang diduga rakitan, beserta ada bom molotov. Para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tutia Lewa Lubis melaporkan dari Asahan.
Polisi masih mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di dalam pohon aren pada Selasa 9 September lalu. Tim Lab 4 Polda Sumatera Utara kembali melakukan pengambilan sampel dalam pohon aren di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi. Petugas Lab 4 Polda Sumatera Utara bersama dengan tim Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai kembali melakukan pemeriksaan terhadap pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pohon ini ditemukan kerangka manusia di dalamnya. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengambil beberapa sampel tanah di dalam pohon untuk menjadikan bahan pendukung pengungkapan identitas kerangka manusia itu. Terkait kasusnya, hingga kini polisi sudah memeriksa 8 orang warga untuk mengetahui pembunuhan yang dilakukan. Saat ini tidak ada benda yang ditemukan lagi karena sudah diamankan pada saat olah TKP pertama dan kedua. Untuk saksi, kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang dan masih berkembang lagi. Ya, kita masih melakukan pendalaman, penyelidikan terkait dengan temuan kerangka manusia yang ada dalam pohon batang aren. 9 September lalu, kerangka manusia ditemukan salah seorang pendodos buah kelapa sawit yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Sementara itu, tim Lab 4 Sumatera Utara mengatakan sampel yang diambil nantinya akan digabungkan dengan sampel lama untuk menemukan identitas dari kerangka manusia itu. Temuan tulang kerangka di dalam batang pohon aren. Demikian yang kami lakukan. Sesuai dengan permintaan tersebut, kami melakukan prarekonstruksi terhadap pohon yang sudah diamankan penyidik, beserta juga barang-barang bukti yang lain. Lanjut, kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan kami koordinasi dengan penyidik. Selanjutnya, apapun hasilnya nanti akan kami laporkan kepada penyidik. Warga berharap polisi dapat mengidentifikasi kerangka manusia itu dan dapat mengungkap kasus dugaan pembunuhan ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu menangkap 2 tersangka penyalahgunaan narkoba yang berperan sebagai pengedar di tempat hiburan malam. Kedua tersangka memperoleh sabu dari seorang pemasok di Rokan Hilir, Riau. Berapa kamu beli? Dikasih sistem kerja, Pak. Kerja? Iya. Berapa banyak kan? Dibawa dari sana 1 bungkus, Pak. 1 bungkus. Berapa beratnya kan? Beratnya mungkin membawa 1 plastik gambar durian, Pak. Nah, rencananya mau dijamin kemana? Aksi pengedaran narkoba di tempat hiburan malam kembali terjadi. Kedua tersangka masing-masing Irfan Syaputra dan rekannya Triawan Kesuma. Mereka ditangkap dari 2 lokasi berbeda. Awalnya polisi membekuk tersangka Irfan saat bertransaksi di tempat hiburan malam. Kemudian dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan ditemukan bukti sabu-sabu seberat 13 gram, serta puluhan butir pil ekstasi. Tersangka mengaku telah menitipkan barang lainnya di tempat rekannya Triawan Kesuma. Dari penggeledahan di rumah Triawan, polisi menemukan 712 gram sabu-sabu. Keduanya mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang pemasok di Rokan Hilir seharga Rp400 juta untuk 1 kilogram. Penggeledahan di rumahnya kami temukan barang bukti narkotika sabu seberat 712,11 gram. Sehingga akumulasi barang bukti narkotika sabu dari kedua tersangka kami sita seberat 725,13 gram. Demikian. Pengukuhan ini hasil berupa hasil masyarakat atau memang udah target operasi? Ini merupakan target kami karena ini merupakan jaringan dari Dumai, Riau ke Labuan Batu. Status pelaku nan? SDP atau gimana nan? Status pelaku memang baru sekali ini tersangkut perkara pidana narkotika. Kedua tersangka dijerat dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tuti Alawea Lubis melaporkan dari Labuhan Batu.